Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifawati Arfan dari kelas PTKC dengan NIM 20020950241. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer dengan Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kali ini saya akan membahas mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah elektronika analog dan digital. Pembahasan pertama mengenai hasil operasi pada bilangan biner 110x11. Pertama-tama, kita harus mengerti atau mengetahui konsep dari perkalian, yaitu 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Selanjutnya kita kalikan 110 dikali 111. 1 kali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1. Hasil dari perkalian tersebut ditambah, maka 0, 0 turun, 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 0. Terdapat carry off, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1, maka terdapat lagi carry off. Jadi, 1 tambah 1 sama dengan 0, dan carry off terakhir 1, yaitu turun. Maka hasil dari 110 kali 111 adalah 101010. Yang kedua, atau pembahasan yang kedua mengenai ubahlah bilangan biner 101010 ke bilangan desimal dan bilangan oktal. Pertama-tama kita akan merubah bilangan biner tersebut ke bilangan desimal. Pertama, tulis bilangan biner tersebut, lalu berikan pangkat di atas bilangan biner tersebut, yaitu 2. Kemudian, berikan pangkat di atas pangkat yang telah ditulis tadi. Pangkat ini berbeda, yaitu dimulai dengan 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu, konsep untuk mengkonversi biner tersebut ke desimal, yaitu 2 pangkat 0 sama dengan 2 dikali 0 sama dengan 0. 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 4 dikali 0 sama dengan 0, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 8 dikali 1 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16, 16 dikali 0 sama dengan 0, 2 pangkat 5 sama dengan 32, 32 dikali 1 sama dengan 32. Maka, jumlahkan bilangan yang ada, yaitu 32 tambah 8 tambah 2 sama dengan 42. Maka jadi konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal, yaitu 42. Selanjutnya kita akan mengkonversi bilangan biner ke bilangan oktal. Pertama, bagi bilangan biner tersebut menjadi 2 bagian yang berisikan 3 digit, seperti berikut. Sebelum mengerjakan soal berikut, pertama-tama kita harus mengetahui rumus dasar dari konversi tersebut, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang bernilai 000, 1 bernilai 001, 2 bernilai 010, 3 bernilai 011, 4 bernilai 100, 5 bernilai 101, 6 bernilai 110, dan yang terakhir 7 bernilai 111. Maka bilangan yang dibagi menjadi 2 tersebut tinggal melihat dari rumus dasar yang telah diketahui, seperti 10, 101, 10 seperti kita ketahui pada rumus dasar yaitu 5, maka tulis 5. 010 yaitu 2, maka tulis 2. Jadi konversi bilangan biner ke bilangan oktal yaitu 52. Selanjutnya, jelaskan terkait materi gerbang dasar digital.
Pengertian gerbang dasar digital. Gerbang digital atau umum disebut dengan gerbang logika adalah piranti dua keadaan yang mempunyai keluaran dan keadaan. Keluaran dengan 0 volt yang menyatakan logika 0 atau rendah, dan keluaran dengan tegangan tetap yang menyatakan logika 1 atau tinggi. Jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama, OR. OR diterjemahkan sebagai gerbang atau. Yang kedua, NOT. NOT diterjemahkan sebagai gerbang pembalik atau lawan. Yang ketiga, NAND. Gerbang kombinasi antara NOT dan AND. Yang keempat adalah NOR. Gerbang kombinasi antara NOT dan OR. Yang kelima adalah XOR, atau gerbang yang memberikan keluaran satu jika kedua masukannya berbeda. Yang ke-6 adalah XNOR, kombinasi gerbang antara OR dan NOT. Dan yang terakhir adalah AND, yaitu diterjemahkan sebagai gerbang DAN. Berikutnya tabel kebenaran. Tabel kebenaran logika adalah suatu tabel yang berisi kemungkinan variabel nilai logika biner yang mungkin diberikan ke input gerbang logika dan dipakai buat menganalisa nilai kebenarannya. Tabel kebenaran harus memuat seluruh kemungkinan keadaan input tergantung pada jumlah variabel input atau jumlah saluran input dari suatu rangkaian logika dan mengikuti rumus. Bahasan yang terakhir mengenai berikan poin-poin penting dari materi rangkaian flip-flop dan register. Pertama, logika sekuensi. Logika sekuensi merupakan rangkaian logika yang keadaan outputnya selain tergantung pada keadaan input-inputnya juga tergantung pada keadaan output sebelumnya. Bagian-bagian rangkaian logika sekuensi terdiri atas rangkaian logika kombinasi dan output penyimpan. Flip-flop. Flip-flop merupakan elemen rangkaian logika sekuensi yang berfungsi menyimpan data 1 bit, sehingga elemen ini dinamakan pula memori 1 bit. Jenis-jenis flip-flop, ya, yang pertama, set reset flip-flop, yang kedua, clock set reset flip-flop, yang ketiga, T flip-flop, yang keempat, data flip-flop, yang kelima, jika flip-flop, yang terakhir, master slave jika flip-flop. Berikutnya, shift register. Elemen penyimpanan dasar adalah flip-flop. Setiap flip-flop menyimpan sebuah bit data sehingga untuk menyimpan data n bit diperlukan n buah flip-flop yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk register geser atau shift register. Ada 4 cara dimensi register geser dapat digunakan untuk menyimpan dan memindahkan data dari satu bagian ke bagian sistem yang lain. Yang pertama, serial in serial out register atau SISO tidak mengubah format data. Yang kedua, serial in parallel out register atau SIPO akan menggeser data seri dan mengeluarkannya. Yang ketiga, parallel in serial out register atau PISO itu mengubah data paralel menjadi serial. Yang terakhir adalah parallel in parallel out register atau PIPO mengubah nilai dari data yang digeser. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.